Lampu nyalain. Itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Warobe wasalis. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu dan adapun yang ketiga itu ayyuhlito harus mencampurkan. Siapa sari kain, dua orang yang melakukan akad sirakah sari kain atau sari kadi bisa. Al-mala ini akan dua harta. Bihaisula yatamayazani, dengan sekira tidak bisa dibedakan apa malain. Bihaisula yutamayazani, dengan sekira tidak bisa dibedakan apa malain. Warobi'u adapun yang keempat itu ayyazana harus izin siapa kullu wahidin salah satu minhuma dari sari kaini. Sari kaini yakni sari kain, dua orang yang melakukan akad sirakah. Lisohibihi, pada temannya kullu wahid, pitasorupi dalam pentasorupan. Faiza azana, maka ketika mengizini siapa akhor lahu bagi ahad, pihi dalam tasorofa, maka mentasorupkan siapa kullun bila dororin dengan tanpa bahaya. Fala yabi'u, maka tidak boleh menjual. Siapa kulun masing-masing minhuma dari sari kain nasiatan dengan ditempo. Wala bigoiri nakdil balad, dan tidak dengan selain mata uang negara.
wala bigubnin fahisin, dan tidak dengan rugi yang banyak. Wala yusafiru, dan tidak boleh melakukan perjalanan siapa kulun bil malil mushtarok, dengan membawa harta bersama. Bil malil mustarok, dengan membawa harta bersama. Illa biiznin, kecuali dengan izin. Fa'in fa'ala, maka jika melakukan siapa ahadu syarika ini, salah satu dua syarik, pada perkara nuhia yang dilarang, nuhia yang dilarang, anhu dari emak, lam yasiha, maka tidak sah apa tasarruf. Lam yasiha, maka tidak sah apa tasarruf. Pinasibi sarikin, pinasibi sarikihi, di bagian bersamanya ahad, di bagian bersamanya ahad. Wa pinasibihi, dan di bagiannya ahad, kaula tafriqi sufqah, dua pendapat tafriqi sufqah, dua pendapat tafriqi sufqah. Wal khamisu, dan adapun yang kelima, itu ayakuna, harus ada apa aribuhu, untung. Apa aribuhu, untung, wal husranu, dan rugi. Wal husranu, dan rugi itu ala qadril malaini, pada kadar dua harta. Pada kadar dua harta. Sawaun, baik itu tasawaya. Sayun sawaun, baik itu tasawa sama rata. Siapa asyarikani, dua orang syarik, fil amali, dalam pekerjaan, fil mali, di dalam harta, al mustaroki, yang bersama, au tafawata, atau beda-beda, au tafawata, atau beda-beda, siapa syarikain, fihi, dalam amal. Fa'in syarato, maka jika menyaratkan siapa syarikain, atasawiya akan sama rata, piribihi, dalam untung, matafawutil mali, beserta matafawutil mala ini, beserta beda-bedanya dua harta,
beserta beda-bedanya dua harta, au aksihi atau sebaliknya, lam yasiha maka tidak sah apa akad. Lam yasiha maka tidak sah apa akad. Wasirakatu dan adapun sirakah. Wasirakatu dan adapun sirakah. Itu akdun akad jaizun yang boleh. Itu akdun akad jaizun yang boleh. Minatorofaini dari dua arah. Wahina izin dan ketika itu. Wahina izin dan ketika itu. Palikulin maka bagi masing-masing. Palikuli wahidin maka bagi masing-masing. Minhuma dari sarikain. Ay sarikaini yakni sarikain. Pashuha boleh merusak sirakah. Pashuha boleh merusak sirakah. Mata sa'a kapan saja. Mata sa'a kapan saja. Wayata azalani dan terpecat siapa sarikain. Terpecat siapa sarikain. Anita sorupi dari tasoruf. Bipasihima dengan merusaknya sarikain. Wa mata-mata dan ketika meninggal siapa ahaduhuma salah satu sarikain. Siapa ahaduhuma salah satu sarikain. Aujunna atau gila siapa ahad. Aujunna atau gila siapa ahad. Au ugmiya alaih atau epilepsi. Au ugmiya alaih atau epilepsi. Epilepsi itu sakalor, kejang-kejang. Siapa ahad. Siapa ahad. Batolat maka batal apa tilka sirakatu. Sirakah itu. Batolat maka batal apa tilka sirakatu. Sirakah itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fisirakati. Pasal ini menjelaskan akad sirakah. Wahia yang dinamakan sirakah. Lugotan secara bahasa al-ikhtilatu yakni bercampur. Namanya sirakah. Wasaraan sedangkan sirakah secara syara adalah subutul haqi tetapnya hak ala jihati suyu dengan cara menyeluruh fi sayyin wahidin dalam satu perkara lisnaini fa'aksaro bagi dua orang atau lebih. Itu namanya sirakah. Tetapnya hak bagi dua orang atau lebih akan suatu perkara
dengan cara menyeluruh. Itu namanya sirakah. Contoh, Zaid dan Umar masing-masing punya uang 1 juta. Zaid 1 juta, Umar 1 juta. Disatukan uangnya jadi 2 juta. Nah, harta yang 2 juta itu namanya sirakah. Zaid dan Umar mempunyai hak yang sama untuk mentasarufkan uang 2 juta tersebut. Atau contoh lain, Zaid punya beras 1 kintal. Umar punya beras 1 kintal. Kemudian berasnya dicampur. Ketika berasnya dicampur, maka harta tersebut namanya malul mustarok. Harta yang digabungkan bersama. Ala jihati suyu. Jadi tidak bisa dibedakan ini yang punya Umar, ini yang punya Zaid, enggak seperti itu. Dari setiap biji beras itu ada hak Umar dan juga ada hak Zaid. Itu namanya akad sirakah. Ya. Atau contoh, kalau di kita mah ada deketan, contohnya seperti ini. Udunan. Tahu udunan nggak? Udunan itu patungan. Ya. Patungannya ini 2000, 2000, 2000, semuanya kumpul ada 20.000. Kemudian 20.000 kamu belikan beras yang masak. Nah, maka beras tersebut itu milik 20 orang. Ya. Jadi tidak bisa semisal, oh ini kan berasnya 2 liter. Berarti kita pisah-pisah aja nih. 1 gelas untuk si A, 2 gelas untuk si B. Enggak seperti itu. Jadi setiap biji berasnya semua orang mempunyai hak yang sama. Itu namanya sirakah. Subutul hak ala jihati suyu lisnaini fa'aksaro. Gitu. Kemudian wali sirakati, bagi akad sirakah khomsu saroid, itu mempunyai 5 syarat. Al awalu antakuna as-sirakatu, yang pertama sirakahnya itu ala nadin, harus pada mata uang. Ya, ainak di mina mina darohim wa dananir, yakni dari emas dan juga perak, dahab dan juga dinar. Ya, itu kan kalau di bangsa Arab itu, kalau dulu yang dijadikan mata uangnya langsung kepingannya kan, kepingan emas, kepingan perak. Kalau emas namanya dinar, kalau perak namanya dirham. Tuh. Kemudian tuh, wa in kana maksusaini, sekalipun emas dan peraknya tersebut sudah tercampur, jadi sudah tidak murni lagi. Ya, tidak apa-apa, wastamaro rawajuha fil balad, yang penting di negara tersebut si mata uangnya itu masih berlaku. Ya, berarti kalau di kita mah ya mata uangnya rupiah. Nah, makanya pala tasihu, sirakah tidak sah, fitibrin, 1 di emas yang masih murni, masih biji. Kemudian wahuliyin, atau emas yang sudah dijadikan perhiasan. Kemudian wasabaik, ya, emas batangan. Nah, itu pun sama, tidak bisa dijadikan akad sirakah. Itu kenapa? Karena memang si barangnya atau si mata uangnya itu belum tidak berlaku. Ketika masih batangan, ketika masih murni, itu belum berlaku. Beda ketika sudah dicetak menjadi dinar, sudah dicetak menjadi dirham. Nah, itu kan sudah berlaku. Berbicara di Arab itu dulu, ya, di Mesir.
Kemudian watakunu asirkatu aidon, sirkah itu bisa alal misliyi pada barang misil. Kalhintoti seperti halnya gandum, lal mutakawam, tapi tidak bisa sirkah pada sesuatu yang mutakawam. Jadi misil itu setiap perkara yang mana bisa diketahui dengan takaran atau dengan timbangan. Makanya barang misil. Kalhinto seperti gandum. Contoh, beras. Beras itu kita bisa tahu harganya berapa ketika apa? Ketika ditakar. Beras 1 liter. Gandum 1 liter. Ya. Enggak per biji, enggak. Berharganya itu ketika di liter, per kilo tuh. Itu namanya barang misil. Itu sirkah itu harus atau bisanya pada barang misil. Lal mutakawam, tidak bisa barang mutakawam akan sirkahkan. Berarti kalau barang mutakawam, ya sebaliknya, barang yang bisa kita ketahui tanpa harus ditimbang. Kasiab seperti pakaian. Kamu ingin tahu bahwa baju ini harganya berapa? Enggak harus di kilo kan? Di kilo enggak. Ya, tapi dihitungnya ya per pieces. Piecesnya berapa? Oh ini banyak barang mutakawam, baju, kitab, HP, motor, mobil tuh. Itu namanya barang mutakawam. Nah, kalau itu mah gak bisa dijadikan akad sirkah. Gitu ya. Anil mutakawam mana nabi itu. Tuh kasiabi seperti halnya pakaian. Nah, itu yang pertama wanawiyah dan seumpamanya gitu ya. Kenapa alasannya? Dikarenakan kalau sirkah itu salah satu syaratnya nanti tidak bisa dibedakan ketika sudah dicampurkan, maka tidak bisa dibedakan. Contoh tadi beras punya si Jaed dan beras punya si Umar masing-masing 1 kilo dicampurkan. Ketika sudah dicampur dalam satu wadah kan tidak bisa dibedakan mana yang punya Jaed, mana yang punya Umar. Tapi kalau misalnya barang mutakawam, contoh semisal kitab, ya, kitab disatukan ya nggak bisa. Sekalipun disatukan pasti bakal ketahuan, oh ini punyanya si Hafiz, ini punyanya si Habib. Ya, pasti ada bisa dibedakan. Makanya dalam barang mutakawam sirkah itu tidak sah. Tuh ya, itu syarat yang pertama. Sirkah itu harus dalam mata uang atau dalam barang misil. Wasani. Kemudian syarat yang kedua adalah ayyatafiqo fil jinsi wan nau'i. Jenis dan juga macamnya itu harus sama. Jadi kalau gandum dengan gandum, kalau beras dengan beras, kalau ketan dengan ketan. Wanau macamnya pun sama, harus sama. Beras putih dengan beras putih. Gak bisa kamu campurkan antara beras putih dengan beras merah, gak bisa. Karena sekalipun jenisnya sama-sama beras, tetapi naunya berbeda, macamnya berbeda. Itulah. Tuh, palatasiu asirakatu, maka tidak sah maka tidak sah asirakah fi dzahab wal darohim. Tidak sah sirkah dicampurkan antara emas dengan dirham. Ya, dirham itu terbuat dari perak. Itu gak bisa karena memang berbeda jenis. Wala fi sihahin wa mukassaratin, dan tidak sah juga dalam emas yang bagus dengan emas yang
sudah jelek, mukasarah sudah terpecah, ya, itu pun tidak sah, tidak boleh. Wala fi hintoti baydo wa hamro, dan juga di gandum merah dan juga di gandum putih. Itu pun sama, karena sekalipun jenisnya sama tapi macamnya itu berbeda. Jadi kalau gandumnya merah dengan yang merah lagi, gandum putih dengan yang putih lagi. Itu yang kedua. Wasalis, kemudian syarat akad sirkah yang ketiga adalah ayyuhlito al-malaini bihaisula yatamayyazani. Dua orang atau lebih yang melakukan transaksi sirkah harus mencampur keduanya sekiranya tidak dapat dibedakan. Jaed punya 1 liter beras, Umar punya 1 liter beras. Harus dicampurkan. Jadi nggak bisa kalau hanya sekedar disatukan dalam satu wadah tapi tidak bercampur. Dalam satu wadah semisal, tapi pakai plastik. Plastik ini punya Jaed, plastik ini punya Umar. Terus disirkahkan, nah, itu nggak bisa. Ya, itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak dicampurkan. Jadi pencampurannya itu syaratnya haitsula yatamai yazani, sekiranya tidak dapat dibedakan. Itu. Gitu ya. Itu akad sirkah, syarat yang ketiga. Kemudian warobiu, syarat yang keempat akad sirkah itu adalah ayyazana kullu wahidin, harus izin salah satu daripada dua syarikain, ya, harus izin li sohibihi pada temannya pitasorupi dalam pentasorupannya. Fa'idha azana lahu, ketika memang dia mengizini pihi dalam tasarruf tasarrufa, ya, tasarrufa bila dororin, maka dia boleh mentasarrufkannya bila dororin, tanpa ada kemadorotan, tanpa ada bahaya. Jadi kan tujuan daripada sirkah biasanya itu untuk bisnis, ya, sama-sama semisal dia punya uang, kalau dalam uang ya, punya uang sama-sama 1 juta, disatukan jadi 2 juta. Nah, ketika si Jaed akan mentasarufkan uang yang 2 juta tersebut, maka harus izin dulu ke si Umar. Mar, ini yang uang 2 juta, bagaimana kalau yang 1 jutanya saya belikan modal, kita jualan ini. Oh iya, silahkan, kata Umar. Ya, ketika sudah mengizini, ya gak apa-apa, langsung aja. Ya. Tapi kalau semisal tidak ada izin, pala yabiu, tidak boleh. Mana? Wala bigoiri nakdil balad. Nabi teh. Wala dororin. Oh iya. Pala yabiu kullun min huma, masing-masing daripada dua syarikain tersebut tidak boleh menjual barangnya nasiatan dengan cara dicicil, wala bigoiri nakdil balad, ataupun dijualnya itu dengan selain mata uang negara tersebut. Ya, semisal tadi itu contohnya beras lah. Contohnya beras. Kemudian dia dijualnya itu semisal tanpa ada konfirmasi, dia jual ke orang lain tapi dengan cara dicicil, nggak boleh. Atau dijualnya itu semisal dibeli oleh orang lain tapi dengan mata uangnya mata uang negara lain, pakai semisal uangnya itu uang dolar semisal, itu nggak boleh sama itu. Jadi harus ada izin dulu. Harus ada izin dulu, ya.
wala bigubnin fahisin tuh. Mana bete wala bigoirinak dil balad wala bigubnin fahisin, dan juga tidak boleh dengan adanya kerugian yang besar. Jadi jangan sekedar cuman laku, tapi harus diperhitungkan. Ini mah yang penting mah habis barangnya, gak apa-apa, rugi juga. Gak boleh gitu. Wala yusafiru bil mal, dan tidak boleh dia melakukan perjalanan dengan membawa barang yang di malul mustarok, dengan membawa barang milik bersama, illa biiznin, kecuali dengan ada izin. Fa'in fa'ala manuhya anhu minasarikain, fa'in fa'ala ahadu sarikain manuhya anhu, jika salah satu daripada sarikain tersebut melakukan sesuatu yang dilarang tadi, lam yasiha fi nasibihi, maka tidak sah dalam bagian temannya. Kemudian dalam bagian dirinya itu ada 2 perhilapan taprikus sukoh, gitu ya. Gimana contohnya? Berarti contoh gampang nyontohin begini aja lah. Kamu punya uang 1 juta, 1 juta satuin jadi 2 juta. Kemudian dibelikan pada HP. Maka handphone ini namanya malul mustarok, milik bersama, milik Jaed dan juga milik Umar. Jaed bisa menjual handphone ini dengan catatan harus ada izin dari si Umar. Kalau gak ada izin gimana? Ya kalau gak ada izin dijual oleh. Maka dalam bagiannya si Umar itu tidak sah yang 1 juta. Yang 1 juta lagi bagian Zaid itu ada 2 pendapat taprikus subqoh. Maksudnya gimana? Ada perhilapan. Taprikus subqoh itu sama kayak kemarin tuh, berarti yang sahnya itu yang bagian Zaid. Itu pendapat yang pertama. Atau pendapat yang kedua, semuanya batal. Tidak sah jual belinya. Itu. Ya. Itu syarat yang keempat. Wal khamisu, kemudian syarat akad sirkah yang kelima, mana? Wal khamisu ayyakuna arribuhu wal khusron ala qadril malain. Untung dan ruginya itu berdasarkan kadar hartanya. Sawaun tasawa asarikaini fil amali, baik itu antara 2 sarikan tersebut memang sama fil mali dalam harta dan juga dalam pekerjaannya, au tafawata, atau berbeda, ya. Jadi yang dijadikan titik tekannya itu adalah qadril malain. Nanti persentase keuntungannya itu berdasarkan kadar hartanya. Contohnya gini, si Jaed dia uangnya itu 10 juta, kemudian si Umar itu cuman 5 juta. Berarti total berapa? 15 juta. Maka nanti keuntungannya pun dibaginya gak dibagi rata, ya. Keuntungannya gak dibagi rata. Semisal perbandingannya 7/3, ya, atau perbandingannya semisal 4/6, ya. Contoh, dari hasil 15 juta itu ketika digolangkan maka terkumpullah uang 25 juta. Maka cara pembagiannya gimana? Nah, untung berarti berapa? 10 juta. Gak bisa langsung dibagi rata 5 juta, 5 juta. Enggak. Karena Jaed itu paling besar hartanya, berarti Jaed haknya 7 juta. Kemudian untuk si Umar cuma 3 juta.
Ya gitu. Jadi Umar gak bisa protes. Wong dia modalnya juga cuman sedikit, cuman 5 juta, kenapa untungnya ingin sama? Ya gitu, gak bisa. Ya. Jadi disyaratkan apa untung dan ruginya itu berdasarkan kadar malain. Sama ketika ruginya pun seperti itu. Modal asalnya semisal 15 juta, ketika digolangkan bukan malah untung, yang ada cuma sisa 10 juta. Terus itu yang 5 jutanya gimana? Nah, yang 5 jutanya berarti untuk si Jaid semisal 3 juta tanggung jawabnya. Yang 2 juta itu si Umar. Gitu ya. Tuh, mana biete. Fil marin musarok awtafawata mana biete. Fa'in saroto, maka jika dua orang tersebut menyaratkan atasawi akan sama firibihi badina keuntungannya ma'atafawutil mala ini, tapi hartanya beda waksi ataupun sebaliknya fi lam yasiha, maka akad sirkahnya itu tidak sah. Kenapa? Karena nanti ada yang dirugikan. Itu ya. Jadi tetap yang namanya transaksi itu tidak boleh merugikan antara satu sama lain. Kalau bisa dua-duanya untung. Apalagi ini yang sifatnya kongsi ya, yang sifatnya memang sirkah bersama. Kalau bersama berarti untung ditanggung bersama, rugi ditanggung bersama. Gak bisa ketika untung saya yang paling banyak, semisal ketika rugi kamu yang paling banyak. Gak bisa gitu. Itu namanya sirkah kongsi. Wa sirkatu akdun jaizun minatorofain. Kemudian akad sirkah itu merupakan akad yang sifatnya boleh atau jaiz minatorofain, daripada dua arah ya, baik di si Zaid ataupun di si Umar. Wahina izin, oleh karena itu falikulli wahidin minhuma, masing-masing daripada keduanya itu fasuha boleh untuk membatalkan atau merusak akad sirkah ya. Mata saat kapan saja, jadi tidak terikat. Tidak terikat. Kata Faisal ke si Hafiz, bisnis apa kita buat ini nasi uduk bisa ya. Kamu 50.000, saya 50.000, oke, ada uang 100.000. 100.000 milik berdua, berarti namanya malul mustaro. Langsung tuh dibelikan pada modal ini berjalan lah. Nah, ketika di tengah jalan kata Hafiz, Faisal, saya mah udahan gak mau sirkah lagi. Ya, Faisal gak bisa melarang. Ya, dikarenakan sirkah itu akdun jaizun minatorofain, maka kapan saja boleh untuk dibatalkan. Kapan saja boleh untuk diruksak. Tuh, mata sya'a ya, kapan saja. Kemudian wayan ajilani, dan keduanya menjadi terpecat anita surupi dari tasorub bipasihima, dengan merusaknya si sarikain tersebut ya. Kemudian wa mata ahadu sarikain, ketika salah satunya meninggal, si Hafiz meninggal atau si Faisal, aujuna tuh, atau tiba-tiba jadi gila, salah satu jadi gila, au ugmiya aleh, atau jadi epilepsi, jadi kejang-kejang ya. Kalau seperti itu gimana? Batolatil kasirkatu, maka secara otomatis akan sirkah itu menjadi batal. Nah, ini jadi kamu nanti harus paham ya, masalah sirkah, masalah kongsi. Karena
ketika semisal kamu nanti berbisnis, membuka bisnis, kemudian kurang modalnya kurang, otomatis kan mengajak orang lain, kadang 2 orang, kadang 3 orang, kadang 4 orang. Ayo kita bisnis, kita bangun usaha. Kamu punya berapa? Oh, saya punya nih 2 juta. 4 orang, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Ada berarti 8 juta. Ayo kita buat usaha apa? Jualan gorengan. Pertama buat gerobak, buat anu. Nah, nanti berarti setelah berjalan, dari setiap keuntungan dibagi rata. Untung 100.000 per hari, berarti per orangnya dapat 25.000. Itu per orangnya. Itu namanya sirakah, kongsi. Jadi sama-sama punya modal. Beda lagi nanti kalau semisal saya mah gak punya modal tapi siap kerja. Kata si Apip, saya mah gak punya uang tapi siap kerja. Pis, gak apa-apa, kamu yang modalin, saya yang kerja. Kata si Hafiz, oke nih, saya punya uang 100.000. Kata Apip, oke, 100.000 saya golangkan, saya akan jualan gorengan. Ya. 100.000 tuh. Ternyata hasil jadi 150.000. Maka dari uang 150.000 itu, yang 100.000 tadi dikembalikan ke Hafiz sebagai modal, yang 50.000 dibagi 2. Ya, 50.000 berarti untung 25.000 bagi Hafiz dan 25.000 bagi Apip. Itu namanya nanti kirod di depan. Ya, kirod. Jadi kalau kirod itu tidak punya harta, tidak punya modal, tapi siap untuk kerja. Itu. Ada pertanyaan? Hah? Paham? Gitu ya. Jadi gitu. Jadi ini memang sangat penting. Pentingnya ketika kamu nanti membuka usaha, ya pastilah akan terjadi yang namanya bisnis antara 2 orang atau lebih. Pasti ada yang namanya cekcok. Pasti ada yang namanya yang satu pro, yang satu kontra, pasti ada. Ya, itu pasti. Nah, nanti ketika semisal si A ngakunya untungnya sekian, si B tidak menerima bahwa untungnya cuma 50.000, ya nanti siapa yang dibenarkan gitu. Faslun fil wakalah, wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima alamtana, Rabbi alimna ar-radiyah, Rabbi fakina wa fakina wa qarabatilana, kawasalna binta